Kenapa Tuhan tempatkan pohon pengetahuan di Taman Firdaus? Bayangkan, Adam dan Hawa berjalan di kebun yang setiap daunnya berkilau, setiap aroma menenangkan, dan setiap hembusan angin menyanyikan harmoni kedamaian. Itulah Eden, tempat di mana langit spiritual menyentuh bumi manusia. Namun di pusat taman, Tuhan menempatkan satu pohon terlarang, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Sejak ribuan tahun pohon ini memantik pertanyaan, kalau Tuhan sungguh baik, mengapa ia menaruh godaan di hadapan manusia? Bagian 1, penempatan yang sengaja. Kejadian 2 menceritakan bahwa Tuhan menaruh pohon itu di tengah taman, bukan di sudut terpencil. Mengapa? Karena pilihan sejati harus berada dalam jangkauan. Ken Suter dari crossexamined.org menegaskan, pohon itu mengingatkan manusia akan hak istimewa bermitra dengan Tuhan sekaligus batas otoritasnya. Bagian 2, kebebasan dan ujian kasih. Tuhan merancang manusia bukan sebagai robot rohani. Tanpa kebebasan, kasih hanyalah program. Bayangkan suami yang diprogram berkata, "Aku cinta tiap jam." Itu bukan cinta. Pohon terlarang memberi ruang bagi Adam dan Hawa mengekspresikan ketaatan secara sukarela atau menolak secara sadar. Bagian 3, kebebasan yang berbahaya. Mengapa Tuhan memilih kebebasan berisiko? Karena kebebasan memberi bobot moral. Tanpa potensi kejahatan, kebajikan kehilangan makna. Tanpa kemungkinan salah, ketaatan jadi sia-sia. Pohon di Eden menegaskan bahwa manusia diciptakan untuk hubungan bermakna, bukan sekadar eksistensi steril. Bagian 4, saat pilihan diambil. Kita tahu akhir ceritanya, ular berbisik, buah tampak lezat, Hawa meraih, Adam ikut. Seketika rasa malu muncul, mereka bersembunyi. Namun perhatikan, sebelum mengusir, Tuhan membuat pakaian kulit bagi mereka. Rahmat mendahului hukuman. Pohon itu bukan jebakan, ia peluang yang disalahgunakan. Bagian 5, tafsir teologis. Para sarjana Ibrani menyorot frasa mengetahui yang baik dan yang jahat. Ini bukan sekadar wawasan kognitif, melainkan klaim otoritas moral. Seperti dokter amatir menolak resep, lalu meracik obat sendiri. Thomas Aquinas melihat pohon sebagai tanda kehidupan. Augustinus menyebutnya memorial kasih karunia. Calvin menegaskannya sebagai tanda perjanjian yang menuntut ketaatan penuh. Bagian 6, dari pohon ke salib. Sepanjang Alkitab, metafora pohon terus muncul. Mezbah-mezbah ditebang, pohon zaitun dicangkokkan, dan akhirnya pohon kehidupan kembali dalam Wahyu 22:2. Berbuah 12 kali setahun bagi penyembuhan bangsa-bangsa. Artinya, cerita pohon bukan tragedi satu bab, tetapi busur pemulihan kosmis. Di Eden, manusia merebut buah dan mati. Di Golgota, Kristus digantung pada pohon agar manusia hidup. Rasul Petrus menulis bahwa Yesus memikul dosa kita di atas kayu. Pohon pertama membuka luka, pohon kedua menutupnya. Bagian 7, relevansi untuk kita. Hari ini pohon terlarang hadir dalam berbagai bentuk, klik salah di internet, laporan waktu yang dimanipulasi, citra palsu demi viral. Seorang karyawan bisa tergoda memalsukan jam kerja, pelajar menyontek, influencer merekayasa popularitas. Momen sekilas sepele itu adalah buah modern. Keputusan kita menentukan apakah kita mempercayai kebijaksanaan Allah atau menetapkan standar sendiri. Bagian 8, praktik spiritual. Menjaga hati dan pikiran. Seperti pohon ditempatkan di tengah Eden, godaan sering muncul di pusat aktivitas harian, ponsel, percakapan kantor, dinamika keluarga. Amsal 4:3 menasihati, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Disiplin rohani, waktu layar sehat komunitas yang membangun ritme sabat adalah pagar di tepi tebing. Bagian 9, renungan dan undangan. Mungkin Anda bertanya, bisakah saya kembali ke taman jika sudah gagal? Kabar baiknya, jalan pulang tidak tertutup. Kristus yang mati di kayu salib membuka akses pada pohon kehidupan. Ia memanggil kita bukan untuk hidup tanpa pilihan, tetapi memakai kebebasan memilihnya. Kesimpulan pohon di Firdaus bukan simbol jebakan. Ia deklarasi kasih yang memberi ruang bagi kebebasan, tanggung jawab, dan anugerah. Setiap batas ilahi lahir dari kasih. Ingatlah, setiap hari kita diundang menjawab. Akankah kita memakan buah larangan atau berjalan bersama Tuhan dalam ketulusan dan iman?